Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya sudah kita bahas tentang gerak lurus. Nah, baru kita masuk ke gerak selanjutnya, yaitu mengenai gerak melingkar. Nah, contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa amati semua eee, gerak perputaran, contohnya pada CD, VCD dan DVD. Terus yang sering kita lihat juga gerak roda kendaraan, gerak kendaraan di sebuah tikungan yang berbentuk irisan lingkaran, terus gerak jarum jam, ada gerak sebuah, roller coaster yang sedang berputar, dan masih banyak lagi. Nah, sebuah benda yang bergerak melingkar akan memiliki jarak yang sama ke suatu titik acuan. Artinya R-nya itu konstan, ya perpindahannya konstan, dan dia itu memiliki kecepatan pergerakan yang tetap, berarti, V-nya konstan juga. Dengan arah kecepatannya itu selalu berubah-ubah. Nah, kasus tersebut bisa kita ilustrasikan lewat gambar, bisa kita lihat, pada layar. Di sini ada, ilustrasi dari sebuah benda yang melakukan gerak melingkar. Kita bisa lihat itu kita tulis itu gambar 1A, terus yang kedua, digambarkan gerak melingkar yang memiliki percepatan menuju pusat putaran yang disebut, percepatan sentripetal. Nah, benda yang sedang bergerak, mengelilingi sebuah titik tertentu, eee, akan mengalami percepatan yang kita sebut, percepatan sentripetal, yang mana arahnya itu menuju ke pusat putaran dan selalu tegak lurus kecepatannya dan memiliki nilai yang bisa kita ekspresikan dengan, persamaan AS atau kecepatan sentripetal sama dengan, kuadrat dari kecepatannya dibagi terhadap, posisi benda tersebut. Nah, persamaan ini, dapat, diturunkan, kita bisa lihat, pada diagram vektor posisi yang diwakili dengan gambar 2, ada gambar, vektor posisi pada gambar A dan, kecepatan pada, eee, gambar B ya. Ini kita bisa lihat, pada katakanlah pada benda P yang sedang bergerak melingkar. Nah, kecepatan, benda ini bisa kita nyatakan untuk kecepatannya V sama dengan Vxi ditambah Vyj sama dengan min V sin theta i untuk sumbu X dan, ditambah V cos theta pada sumbu Y dengan vektor satuan J. Nah, berdasarkan gambar 2A, diketahui, berdasarkan aturan trigonometri sin theta itu sama dengan YP dibagi dengan R. Sedangkan untuk cos theta itu sama dengan XP dibagi R. Nah, kecepatan sebuah benda yang bergerak melingkar dapat, dinyatakan tinggal diganti tadi sin tetanya berarti V sama dengan min V sin tetanya yaitu YP per R, berarti tinggal disubstitusi V YP per R, I ditambah untuk, sumbu Y-nya juga cos tetanya diganti V XP dibagi R, vektor satuan J. Nah, untuk, menentukan percepatan, maka perlu dilakukan penurunan persamaan kecepatan terhadap waktu seperti yang sudah kita lakukan, sebelum-sebelumnya. Untuk, mencari percepatan, maka kita harus menurunkan, persamaan kecepatannya, yaitu dV per dt. dV per dt sama dengan min, diperoleh dari persamaan yang tadi, min V per R, DYP per dTi, ditambah V per R, dXP per dtj. Nah, di mana dapat dinyatakan
DYP per DT itu tak lain adalah kecepatan pada sumbu Y, dan DXP per DT sama dengan kecepatan pada sumbu X. Nah, sehingga persamaan percepatan dapat kita nyatakan A sama dengan min V per R PY pada sumbu X ditambah V per R Vxj. Nah, jika kita lihat lagi berdasarkan gambar 2B, diketahui Vx-nya itu sama dengan min V sin theta dan Vy sama dengan V cos theta, bisa kita tulis A sama dengan min V per R V cos theta diganti disubstitusi ya Vx-nya ditambah V per R min V sin theta J. Sehingga bisa disederhanakan A sama dengan min V kuadrat per R cos theta ditambah min V kuadrat per R sin theta. Nah, bila nilai percepatan sentripetalnya itu diperoleh, maka bisa kita nyatakan A sama dengan akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat sama dengan diganti dengan persamaan yang sudah kita peroleh barusan, V kuadrat per R akar cos theta kuadrat ditambah sin theta kuadrat sama dengan V kuadrat per R akar 1. Nah, sehingga diperoleh persamaan AS V kuadrat per R, di mana AS bisa kita nyatakan ulang, tan V sama dengan AY per AX ya. Jadi di bab ini harus dibuka lagi tentang aturan trigonometrinya. Tan theta sama dengan AY per AX sama dengan AY-nya sudah diperoleh tadi min V kuadrat per R sin theta, begitupun AX-nya disubstitusi min V kuadrat per R cos theta, yaitu sama dengan tan theta ya. Nah, dengan mengingat hubungan kecepatan V dan kecepatan sudut omega, maka percepatan sentripetal dapat kita nyatakan AS sama dengan V kuadrat per R sama dengan omega R kuadrat per R. Nah, V itu sama dengan omega kali R hubungannya, sehingga untuk percepatan sudut pada gerak melingkar diperoleh omega kuadrat R ya. Nah, di mana ketika kita menghitung periode putaran atau kita kenal dengan simbol T, dapat dinyatakan T sama dengan 2VR per V. Ini sama saja 2VR itu keliling dari lingkaran ya, berarti kecepatan dikali waktu itu sama dengan S. Konsep dasarnya dari gerak lurus V sama dengan S per T, karena di sini gerak lingkaran, jadi T di sini periode putaran, jadi V kali T, dan S-nya diganti dengan keliling lingkaran ya, yaitu besarnya 2VR, sehingga bisa kita peroleh T sama dengan 2VR per V. Jadi yang barusan AS sama dengan V kuadrat per R, dari gambar kita bisa membuktikan bahwa rumus percepatan sentripetal itu sama dengan V kuadrat per R dari gambar 2 ya, bisa kita tulis. Kita lihat diagram vektor posisi dan kecepatannya. Agar lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Ya, yang pertama, sebuah satelit bergerak mengelilingi bumi dengan jari-jari orbit 640 km di atas permukaan bumi. Periode perputaran satelit tersebut adalah 90 menit. Berarti T-nya itu sama dengan 98 menit. Yang ditanyakan, berapakah besar kecepatan dan percepatan satelit tersebut dalam mengelilingi bumi. Oke, nah pertama-tama kita perlu menentukan jari-jari perputaran satelit terhadap pusat bumi. Nah, untuk mencari jari-jari perputaran satelit terhadap pusat bumi, berarti kita harus menjumlahkan antara jarak pusat bumi ke permukaan atau jari-jari bumi ditambah jari-jari orbitnya. Nah, jari-jari bumi diketahui R sama dengan 6,37, ini dikonversi ya ke meter,
kali 10 pangkat 6 ditambah 640 kali 10 pangkat 3. Nah, ini jari-jari bumi, di berdasarkan referensi ya, 6,37 kali 10 pangkat 6, terus, jari-jari orbit ini berdasarkan soal diketahui, maka hasil penjumlahan dari jari-jari, perputaran satelit diperoleh 7,01 kali 10 pangkat 6 meter. Nah, sehingga untuk kecepatan perputaran satelit bisa kita nyatakan dengan rumus yang sudah kita cari barusan, bahwa, untuk mencari kecepatan itu dari T sama dengan 2 V/V, dari sana bisa kita peroleh kecepatannya berapa. Tinggal dipindah ruas, berarti V sama dengan 2 VR/T. 2V dikali R-nya sudah diketahui, alias jari-jari perputaran satelitnya, dibagi, eee, perputaran, periode perputaran satelitnya, berarti 98 menit dikali, nah ini harus diubah ke sekon, 98 menit berarti dikali 60 sekon per, menit, diperoleh, hasilnya 7,49 kali 10⁻³ meter per sekon. Nah, besar percepatan gerak satelit, bisa kita peroleh, R-nya sudah diketahui, V-nya sudah diketahui, maka tinggal disubstitusi ke rumus A sama dengan V²/R, V-nya 7,49 kali 10⁻³ meter per sekon dikuadratkan, dibagi 7,01 kali 10⁻6 meter. Ini kalau dihitung, kurang lebih hasilnya 8 meter per sekon kuadrat. Oke, contoh selanjutnya. Seorang anak sedang menaiki sebuah komedi putar yang bergerak dengan kecepatan tetap terhadap sumbu putarnya. Anak itu memiliki kecepatan putaran sebesar 3,66 meter per sekon dan percepatan sentripetal sebesar 1,83 meter per sekon kuadrat. Nah, lokasi anak tersebut relatif terhadap sumbu putar dari komedi putar yang sedang dinaikinya. Nah, yang ditanyakan yang pertama, tentukan posisi anak. Yang kedua, tentukan arah dari posisi anak jika komedi putar sedang bergerak dengan kecepatan yang mengarah ke timur. Dan yang terakhir, posisi ketika anak jika komedi putar sedang bergerak dengan kecepatan yang mengarah ke selatan. Nah, kita lihat mengacu pada gambar 1, lihat kembali ke gambar 1, besar dari percepatan sentripetal adalah, V²/R dengan arah menuju pusat putaran. Sehingga bisa kita cari, posisi anak tersebut dengan rumus, barusan, tinggal pindah ruas, berarti R sama dengan V²/AS. V-nya sudah diketahui 3,66 meter per sekon dikuadratkan dibagi percepatan sentripetalnya sebesar 1,83 meter per sekon kuadrat. Hasil perhitungannya kurang lebih 7,32 meter. Nah, yang kedua ditanyakan arah dari posisi anak. Jadi ini harus lihat gambar ya. Pada gambar 1 bisa dilihat sudah ditampilkan ulang. Jika anak tersebut bergerak dengan percepatan mengarah pada arah timur, bisa kita lihat ya, arah timur, yang arah kanan ini ya, maka ia sedang berada di barat. Lihat tanda panahnya, berarti ia berada di barat pada posisi 7,32 meter dari pusat putaran. Ingat, di gerak melingkar posisinya selalu sama atau konstan, karena ini melingkar jari-jarinya selalu sama di setiap posisi. Terus yang terakhir, yang ketiga, jika anak tersebut bergerak dengan percepatan mengarah pada arah timur, maka ia sedang berada di utara, berarti timur sebelah sini ya. Berarti si anak itu sebetulnya, posisinya ada di utara, bisa dilihat di gambar tanda panahnya, perhatikan. Dan posisinya sama, 7,32 dari pusat putaran. Ya, sekian untuk materi kali ini tentang gerak melingkar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.